Salam, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan salib kasih kita saat ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Demikian bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam bahasa Batak dikatakan, masih tua mahita, masih pajujuan, tuha holongon, dohok tuaka ulaun nadinggan. Demikian firman Tuhan. Saling menguatkan dalam kasih. Sejak awal penciptaan, Allah telah merancang manusia agar hidup saling berdampingan dan saling menolong. Tuhan menciptakan manusia tidak individualis, tetapi manusia diciptakan untuk hidup saling membutuhkan. Itu sebabnya Allah mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Memang dalam kurun waktu yang singkat, manusia dapat hidup sendiri, namun dalam kurun waktu yang panjang, manusia tidak mampu hidup sendiri. Manusia pasti butuh orang lain, kapan dan dimanapun berada. Sekuat apapun manusia, dia pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Karena manusia tidak mampu hidup seorang diri. Ketika kita terjatuh, terpuruk di dalam kehidupan, kita pasti membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Dalam cerita Alkitab dapat kita lihat salah satu contoh. Ketika orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum, banyak orang yang mengerumuni Yesus. Sangat sulit bagi si lumpuh untuk bertemu dengan Yesus karena harus melewati kerumunan tersebut. Namun si lumpuh dapat bertemu dengan Yesus berkat pertolongan 4 orang temannya yang menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atap, sehingga si lumpuh menjadi sembuh. Demikian dalam Lukas 2 ayat 1-12. Dalam ajaran kekristenan, bahwa hidup saling memperhatikan dan saling mendorong pekerjaan baik harus melekat dalam kehidupan setiap orang percaya. Artinya ada tanggung jawab yang harus diemban oleh pengikut Kristus, yaitu menjaga kehidupan beriman sesama. Dan bahkan bagi sahabat-sahabat yang di luar dari iman kita. Tidak membiarkan segala kesalahan yang dilakukan oleh sesama. Hidup dalam kasih dan perbuatan baik harus menjadi gaya hidup orang percaya sehingga kekudusannya tetap terjaga dan menjadi teladan bagi orang sehingga semakin banyak orang yang mengikut ajaran Kristus. Melalui nats ini, kita diajak untuk senantiasa membangun hubungan yang baik dengan sesama, membangun hubungan yang saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kehidupan bersama sangat dibutuhkan saat ini. Dan jika kita tidak mau hidup dalam kebersamaan, maka banyak hal yang tidak dapat kita gapai. Orang yang hanya ingin hidup sendiri, biasanya dia akan kehilangan banyak hal dalam hidupnya.
cepat atau lambat, orang yang demikian akan terbeban oleh masalahnya sendiri dan akan menyesali dirinya sendiri. Oleh sebab itu, mari berlomba-lomba untuk membangun kebersamaan yang saling peduli, saling menguatkan, dan saling menolong dengan sesama di dalam Tuhan, agar hidup kita tetap sehat jasmani dan rohani, sehingga kita beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Terberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang mengingatkan kami agar di dalam hidup ini kami saling menguatkan, saling menolong dengan sesama kami. Melalui Roh Kudus-Mu kiranya kami mampu melakukannya. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati hidup kami satu hari ini. Segala aktivitas kami dan kerinduan kami sampaikan ke tangan pengasihan-Mu. Dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan akan menyertai hidup kami sehingga sukacita semakin bertambah-tambah bagi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.